Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan belajar untuk menuju sukses UTBK 2023 ya, khususnya materi tentang literasi bahasa Indonesia. Jadi di dalam video ini kita akan belajar menjawab soal mengenai ide pokok, simpulan, kata padu dan tidak padu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Yuk kita langsung mulai ke latihan soalnya saja. Jadi kunci sukses utama untuk UTBK adalah terus rajin latihan menjawab soal, terutama kalau bahasa Indonesia ini kan biasanya panjang-panjang teksnya, jadi dibaca soalnya terlebih dahulu, lalu dipahami apa permintaan soal, baru dicari jawabannya. Yuk kita latihan. Baik, di soal pertama yaitu soal tentang ide pokok paragraf ya. Kita perhatikan. Perhatikan paragraf berikut. Terdapat 3 jenis pembuluh darah yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang lebar. Pembuluh darah jenis ini menyalurkan darah ke seluruh bagian tubuh. Darah pada pembuluh arteri berwarna merah cerah dan mengandung oksigen. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang sempit. Pembuluh darah jenis ini memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis. Adapun pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Jenis pembuluh darah, B. Pembuluh darah yang sangat kecil, C. Bentuk dan tugas pembuluh darah, D. Penyalur darah ke seluruh tubuh, atau E. Pembuluh darah yang sempit. Ini soalnya masih soal kategori mudah termasuknya, karena tidak terlalu panjang juga. Lalu kalau seperti ini, mungkin yang hanya membuat ragu yaitu antara A dan C ya. Kalau yang B, D, dan E ini sudah jelas jauh seperti itu ya. Maka jawabannya apa? Oke, sudah dapat dijawab A atau C? Oke, jawabannya yang betul adalah A ya. Jadi ide pokok ini kan adalah persoalan atau pokok perbincangan dalam suatu paragraf. Jadi biasanya kalau ide pokok ini merupakan penuntun di dalam kita memahami isi gitu. Karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ide pokok paragraf di soal tersebut itu yang cocok adalah jenis pembuluh darah ya. Kenapa tidak yang C? Karena yang C ini tidak mewakili secara umum isi paragrafnya ya. Jadi tidak semua jenis pembuluh darah pada paragraf tersebut kan tidak semuanya dijelaskan bentuk dan tugasnya. Jadi yang lebih tepatnya adalah yang A, jenis pembuluh darah, karena memang menjelaskan tentang jenis-jenis pembuluh darah seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita biasakan untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor. Oke, berarti kita ditugaskan untuk mencari kalimat utama. Ya, kita lihat. Yang nomor 1, mengonsumsi makanan sehat di tempat kerja merupakan tantangan bagi banyak orang. Yang kedua, tantangan utamanya adalah kesibukan di kantor yang membuat mereka tidak memiliki waktu untuk menikmati makanan sehat. Yang ketiga, makanan yang umumnya dijual adalah makanan yang praktis tetapi tidak memiliki kandungan gizi yang baik. 4, tantangan lain adalah makanan sehat biasanya tidak disukai dan dikalahkan oleh makanan cepat saji. Yang kelima, padahal makanan tidak sehat tersebut akan memicu datangnya penyakit yang berbahaya dan menyebabkan kelebihan berat badan. Nah, sekarang tugasnya tadi apa? Yaitu mencari kalimat utamanya. Dan ini masih dalam kategori yang mudah ya. Sebetulnya langsung nampak ya apa jawabannya. Oke, sudah dipikirkan apa jawabannya?
Oke, jawabannya adalah A ya, yang nomor 1. Jadi yang poin nomor 1 ini itu adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya mengonsumsi makanan sehat di tempat kerja merupakan tantangan bagi banyak orang. Dan poin kedua, ketiga, keempat, lima ini termasuk ke poin penjelas atau kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat utama di awal ini tadi nih. Tantangan utamanya itu kan kembali ke mengonsumsi makanan sehat merupakan tantangan bagi banyak orang di tempat kerja ya. Jadi tantangan utamanya itu kembali ke yang nomor 1 lagi. Jadi itu menjelaskan ya. Lalu yang ketiga, keempat, lima juga masih berhubungan dan sama-sama menjelaskan kalimat utama yang ada di nomor 1. Seperti itu ya. Oke. Sudah selesai nomor 2 dan coba kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya adalah soal tentang penggunaan tanda baca ya pada penulisan alamat. Jadi penggunaan titik misalkan, penggunaan koma, penggunaan huruf kapital. Nah, itu harus sebisa mungkin banyak-banyak latihan soal seperti itu supaya menguasai ya. Oke, kita lihat soalnya. Cermati penggunaan tanda baca pada penulisan alamat berikut. Yang terhormat Andri Wahyu Setiawan SE, Kasubag Divisi Marketing PT Dipo Lokomotif, Jalan Sinduadi 45 Yogyakarta. Kesalahan penggunaan tanda baca titik terdapat pada A, B, C, D, atau E. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Oke, jangan lama-lama. Kira-kira apa jawabannya? Nah, jika dilihat sekilas alamatnya ini apa yang salah seperti itu. Penggunaan tanda baca titiknya ini bagian mana nih yang salah? Karena yang diminta adalah kesalahan penggunaan tanda baca titik ya. Langsung fokus nih, di mana nih penggunaan kata titik yang salah. Oke. Berarti kalau penggunaan tanda titik nih ya, yang pakai titik-titik ini kan berarti yang YTH, SE, PT, lalu Yogyakarta ini kan ada titik-titiknya, ada tanda baca titik. Jadi yang salah yang mana ini? Sudah dapat ya? Oke, kita jawab. Yang salah adalah yang D ya. Jadi P titik, T titik, dan Yogyakarta titik. Nah, itu yang salah. Jadi kalau singkatan PT perseroan terbatas ini tidak perlu pakai titik gitu ya. Karena kan bukan nama diri seperti itu. Jadi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Apa saja selain kata PT, SD contohnya sekolah dasar itu kan nggak perlu S titik D seperti itu kan tidak perlu ya. Atau MK Mahkamah Konstitusi itu kan dibuat huruf kapital saja keduanya, MK seperti itu. Jadi sama nih seperti PT gitu, tidak perlu ada titik-titiknya seperti itu. Lalu setiap lari dalam alamat surat itu tidak diakhiri tanda baca apapun ya, mau titik, mau koma, mau tanda seru apalagi seperti itu ya. Jadi tidak diakhiri tanda baca apapun. Sedangkan ini Yogyakarta titik. Nah, makanya salah, seharusnya Yogyakarta aja. Tidak diakhiri tanda baca apapun. Seperti itu ya. Oke. Langsung kita lihat ke soal berikutnya. Nah, ini kita lihat, langsung kita menuju ke soal. Tujuan penulis dalam paragraf tersebut adalah, nah kira-kira nanti setelah membaca paragraf yang diberikan, tujuan penulis itu menuliskan paragraf tersebut apa sih gitu, intinya gitu. Tujuannya apa, mau ngasih tahu apa, seperti itu ya. Oke, kita baca paragrafnya. Iklan merupakan bentuk pemakaian bahasa yang digunakan sedemikian rupa sehingga pesan yang dikandungnya dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, masyarakat memberikan umpan balik yang memberikan keuntungan bagi perusahaan pengiklan. Iklan dapat menjangkau hampir semua lapisan masyarakat. Keberhasilan sebuah iklan sangat bergantung pada kemahiran seseorang dalam menggunakan bahasa. Dalam menyusun sebuah iklan,
Pembuat iklan harus memperhatikan unsur-unsur kebahasaan sebagai titik tolak penulisan sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima pembaca secara jelas dan utuh. Nah, jadi tujuan penulis dalam paragraf tersebut yaitu, oke, silakan dicermati pilihannya A, B, C, D, atau E. Oke, silakan dipikirkan sejenak untuk mencari kira-kira mana nih jawaban yang tepat. Oke, sudah ya? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi tujuan penulis yaitu mengharapkan pembaca berhati-hati terhadap bahasa dalam iklan. Jadi intinya di paragraf tersebut sepanjang itu tadi yaitu mengharapkan kepada pembaca untuk berhati-hati terhadap bahasa dalam iklan. Dari mana kita bisa menyimpulkan seperti itu? Nah, jadi ada di dalam paragraf tersebut yaitu di sini dalam menyusun sebuah iklan, jadi di bagian-bagian akhir dituliskan, dalam menyusun sebuah iklan, pembuat iklan harus memperhatikan unsur-unsur kebahasaan sebagai titik tolak penulisan sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima pembaca secara jelas dan utuh. Jadi intinya kalau tidak jelas bahasa yang disampaikan, nanti pembaca menerima iklan tersebut, untuk memahami iklan tersebut bisa-bisa tidak jelas gitu ya, nggak utuh informasi yang diterima. Jadi intinya pembaca jadinya harus berhati-hati terhadap bahasa iklan seperti itu ya. Jadi tujuan penulis dalam paragraf tersebut yaitu mengharapkan dan meyakinkan pembaca. Sekali lagi untuk berhati-hati terhadap bahasa iklan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita langsung lari ke soal ya. Jadi kalimat yang tidak padu adalah nomor. Nah, ini kita harus cari kalimat yang tidak padu. Kita baca dulu kalimatnya. Kalimat yang pertama, pada tahun 2005 novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata begitu menarik perhatian publik. Yang kedua, novel ini mengisahkan kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung. Ketiga, 3 tahun kemudian film Laskar Pelangi dirilis dan tidak kalah sukses dengan novelnya. Yang keempat, penonton dimanjakan dengan gambar-gambar alam Belitung yang menawan sebagai latar cerita. Yang kelima, penduduk Belitung akrab sekali dengan kehidupan bahari. Kalimat yang tidak padu adalah nomor. Nah, kalau masih singkat seperti ini paragrafnya sekiranya masih aman ya. Oke, aman atau tidak aman ini? Aman ya, semoga dipermudah seperti ini soalnya ya. Oke, jika dilihat kalimat yang tidak padu, mana kira-kira kalimat yang menyimpang dari topik seperti itu ya. Kalau kalimat tidak padu berarti tidak menyatu dengan topik itu, pembahasannya menyimpang sendiri, lain sendiri. Yang mana? Oke, sudah dapat? Oke, betul. Jawabannya adalah E ya, yang nomor 5 gitu. Jadi kalau yang nomor 1, 2, 3, 4 itu masih berhubungan, masih padu ya. Masih ceritanya tuh masih nyatu tentang novel Laskar Pelangi. Jadi bercerita tentang apa, lalu diangkat menjadi film, seperti itu. Nah ini yang kelima, ini berbeda sendiri, yaitu penduduk Belitung akrab sekali dengan kehidupan bahari. Itu tidak ada hubungannya dengan yang nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Agak menyimpang seperti itu pembahasannya. Kurang padu lah intinya. Oke ya. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini panjang. Panjang seperti ini. Kita lihat. Nah, kalau sudah panjang seperti ini jangan panjangnya jangan seperti itu ya. Langsung kita menuju ke soal. Isi teks narasi 3 paragraf tersebut di atas disimpulkan sebagai berikut. Berarti kita harus mencari kesimpulannya ya. Nah, setelah tahu soalnya langsung kita baca. Jadi ini tentang gempa bumi ya. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya yang terjadi minggu kemarin yang berhubungan dengan gempa bumi.
Ketika gempa bumi terjadi, saya sedang mengendarai mobil. Waktu itu saya berada dalam perjalanan pulang dari kota Mataram. Ini paragraf pertama. Paragraf yang kedua, tiba-tiba saya merasakan adanya hentakan keras pada mobil saya. Saya pikir waktu itu ban mobil saya meletus. Saya tidak sadar jika saat itu sedang terjadi gempa bumi. Saya baru sadar ketika saya melihat tiang listrik dan telepon yang ada di kanan kiri saya ambruk berjatuhan, seperti batang korek api yang ringan. Saya juga melihat batu-batu besar berserakan di sepanjang jalan. Mobil saya terperangkap di tengah batu-batu yang berserakan tersebut. Saya tidak bisa menggeser mobil saya ke depan atau ke belakang karena batu-batu tersebut melintangi jalan saya. Sepertinya tidak ada satupun yang dapat saya lakukan untuk meneruskan perjalanan. Karena putus asa, saya tinggalkan mobil saya dan memilih berjalan kaki menuju rumah. Dan kita baca paragraf ketiga. Sesampainya di kampung halaman saya terkejut karena tidak ada satu rumah pun yang tersisa. Semuanya rata dengan tanah. Gempa bumi tersebut ternyata membuat kerusakan yang demikian besar pada kampung saya. Meskipun demikian, saya bersyukur karena tidak ada satupun keluarga atau warga kampung saya yang terluka serius. Nah, kira-kira setelah membaca paragrafnya, sekarang kita lihat apa pilihan jawabannya. Nah, di A, B, C, D, atau E? Oke, silakan dipikirkan sejenak. Kira-kira yang mana yang cocok, yang pas untuk menyimpulkan ketiga paragraf tersebut? Oke ya, benar jawabannya adalah A ya. Jadi hal yang penting dilakukan dalam menyimpulkan isi teks ini yaitu menemukan informasi pokok tiap paragraf. Baru kemudian setelah dapat kita informasi pokok dari tiap-tiap paragraf ini, kita rangkai informasi pokok tersebut. Misalkan ini ada 3 paragraf ya, udah dapat intinya. Nah, kita rangkai, kita simpulkan gitu ya. Oke, jawaban yang benar, yang lebih tepatnya adalah A ya. Baik, betul berapa? Nah, sudah bisa dilihat dari beberapa soal ini tadi, salah berapa? Nah, baik, silahkan di kolom komentar dituliskan betul berapa, salah berapa ya. Oke. Baik, begitu saja soal latihan untuk menuju sukses UTBK 2023 yang sekarang sedang berlangsung ya. Nah, guru online doakan semoga adik-adik yang sedang mengikuti UTBK semuanya mendapatkan nilai yang tinggi dan masuk ke perguruan tinggi negeri pilihannya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.